Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Sepak bola bukan sekedar skor, tapi tentang rasa dan ketenangan. Inter Milan pernah kehilangan itu bertahun-tahun dalam kekacauan pelatih dan ambisi kosong. Lalu datanglah Simone Inzaghi, membawa ketenangan tanpa banyak kata. Ia tak menjanjikan dunia, tapi memberi pondasi. Setelah kekalahan di final Liga Champions, ketenangan itu pergi. Simone resmi meninggalkan Inter, dan kita kembali dihadapkan pada ketidakpastian yang dulu pernah kita kenal. Ada masa dalam sejarah Inter Milan yang tak ingin kita kenang tapi tak bisa kita lupakan. Masa ketika pelatih datang dan pergi seperti ganti musim. Masa ketika klub tidak lebih dari laboratorium eksperimen. Mulai dari eksperimen muda macam Andrea Stramaccioni hingga bencana besar bernama Frank de Boer. Tidak ada arah, tidak ada struktur. Kita seperti mencoba bangun rumah di atas pasir. Dan semua orang di Eropa tahu Inter sedang krisis identitas. Luciano Spalletti datang membawa stabilitas, tapi stabilitasnya ibarat tiang bambu, bisa patah kapan saja. Lalu datanglah Antonio Conte, ia memberi gelar, ia memberi mental baja, tapi juga membawa konflik internal. Kita takut kehilangannya sejak hari pertama. Conte adalah pelatih yang selalu ingin lebih, dan pemilik kita tidak siap untuk lebih. Hingga akhirnya, ketika ia pergi, Inter kembali di persimpangan jalan. Di tengah kekacauan, datanglah Simone Inzaghi, tidak dengan CV paling mewah, tidak dengan reputasi pelatih super, tapi perlahan, ia membangun sesuatu yang tidak dimiliki Inter selama ini, pakem. Kita tahu apa yang akan kita lihat di lapangan, kita tahu siapa pemain utamanya, dan untuk pertama kalinya, kita tidak takut menghadapi musim baru. Simone bukan pelatih flamboyan, tapi ia adalah pondasi. Dan dalam dunia yang gila seperti Serie A, pondasi adalah kemewahan. Inter punya sejarah sebagai tim defensif. Mourinho pernah mengangkat trofi Liga Champions dengan 10 pemain di belakang bola. Tapi Inzaghi datang mengubah itu. Ia menjadikan Inter tim dengan serangan terbaik di Italia. Kita bukan hanya menang, kita menang dengan gaya. Gol demi gol datang dari skema yang dirancang, bukan keberuntungan. Di tangannya, Inter menjadi mesin sepak bola modern, produktif, efisien, dan menghibur. Banyak tim memakai 3 back, tapi tidak semua bisa menjadikannya senjata utama. Simone Inzaghi menjadikan sistem 3-5-2 sebagai karya seni. Lini belakang bukan sekedar pagar, mereka ikut menyerang. Dan gelandang-gelandangnya bekerja seperti piston, naik turun tanpa henti. Inter era Simone adalah tim yang tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada improvisasi aneh, tidak ada eksperimen dadakan. Di masa lalu, pemain muda bersinar sebentar lalu hilang. Hari ini kita punya Barella, Bastoni, Di Marco, dan mereka berkembang di bawah Simone. Ia bukan hanya pelatih, ia adalah pengatur iklim. Ia membuat ruang ganti stabil. Tidak ada drama, tidak ada isu kepercayaan. Bahkan pemain bintang seperti Lautaro tidak pernah dikabarkan ingin hengkang. Semua merasa punya tempat, semua merasa dilibatkan. Namun seperti kisah klasik di sepak bola modern, ambisi seorang pelatih akhirnya bentrok dengan kantong pemilik. Simone ingin menambah lubang. Ia ingin rekrut pemain besar demi balas dendam di Eropa. Tapi Inter bukan milik orang kaya lama. Kini ada Oktri, pemilik dari dunia investasi. Dan jawabannya satu, hemat. Ketika pelatih ingin maju, tapi pemilik ingin bertahan hidup, perpisahan hanya soal waktu. Akhirnya Simone Inzaghi dan Inter sepakat. Siklus telah selesai, waktunya memulai sesuatu yang baru. Manajemen menginginkan transisi, tim akan dibangun ulang dengan pemain-pemain muda, model finansial yang lebih ramping, dan proyek jangka panjang. Inzaghi tidak melihat dirinya cocok dalam proyek itu. Ia bukan pelatih pengembangan, ia pelatih pemenang. Dan dalam pertemuan privat, kesepakatan dibuat, tanpa drama, tanpa konflik, tapi tetap menyakitkan. Dan akhirnya Inzaghi pergi, ia memberikan 1 Scudetto, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa, dan membawa Inter Milan ke 2 final Liga Champions. Itu bukan angka kecil, itu bukan pekerjaan biasa, itu adalah rekam jejak elit. Dan semua itu diraih tanpa sekuat mahal, tanpa dukungan, tanpa batas dari pemilik. Ia membangun dinasti kecil, di tengah keterbatasan besar. Sekarang Inter Milan kembali ke titik yang menakutkan. Titik di mana kita harus percaya pada hal yang belum kita lihat. Tapi satu hal sudah pasti, Simone Inzaghi akan selalu punya tempat dalam sejarah klub ini. Ia bukan pelatih terbaik yang pernah ada,
Tapi ia adalah pelatih yang datang di saat paling kita butuhkan. Dan itu tidak semua orang bisa lakukan. Terima kasih Simon. Terima kasih atas stabilitas, atas mentalitas, dan atas warisan yang terlalu besar untuk dilupakan.